13 tahun ada di luar negeri, pindah-pindah sekolah, mengalami pendidikan di luar negeri, tapi akhirnya tetap kembali ke tanah air yang tercinta ya. Bukan hanya itu, ada beberapa pengalaman yang akhirnya membuat saya terpanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih. Karena saya melihat bahwa politik ini adalah sebuah engine yang bisa kita dalami ya untuk dapat melakukan sebuah perubahan yang lebih masif lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera para netizen dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Listrik, Majalah Listrik Indonesia, bincang ringan tentang listrik, energi, dan kehidupan. Tamu istimewa kita pada saat ini ya telah datang Ibu Diah Roro Esti, anggota DPR RI Komisi 7. Saya akan memanggil Mbak Roro aja ya. Kami sudah mengikuti protokol kesehatan tentang COVID, jadi sudah melakukan tes. Jadi karena itu saya izin kami akan melepas masker ya. Mari Mbak Roro kita lepas masker kita. Siap Pak Herman. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, tamu istimewa kita ini adalah generasi milenial, salah satu anggota parlemen termuda, ya, termuda periode 2019-2024. 24 ya. Betul ya, ya. Untuk memulai, selamat datang di Majalah Listrik Indonesia, Mbak Roro. Terima kasih. Silakan mungkin diperkenalkan bagaimana masa kecil sampai Mbak Roro selesai pendidikan dulu, nanti tentang kiprahnya setelah itu. Siap. Pak Herman Daniel, terima kasih sekali atas undangannya. Senang bisa bertemu di sini dan mungkin sebagai perkenalan ya Pak Herman, saya dibesarkan di beberapa negara. Jadi kalau misalnya cerita tentang masa lalu sejak kecil gitu ya, saya memang dilahirkan di Indonesia, di Jakarta, tapi berkesempatan untuk tinggal di beberapa negara Pak Herman. Mengikuti ayah ya? Mengikuti ayah. Jadi dulu papa kerja di Arco yang akhirnya merge dengan British Petroleum, dan beliau ditugaskan di beberapa negara, diantaranya Amerika, di Inggris, China, dan juga Vietnam. Jadi otomatis saya dan beserta keluarga ya, jadi saya, adik saya, mama gitu, kita ikut beliau dalam berkarir gitu, dan tentu harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang sangat berbeda gitu Pak. Sejak umur berapa tuh di luar negeri? Saya itu, jadi justru dulu itu sebelum Bapak kerja gitu ya, beliau sekolah di the University of Cranfield atau Cranfield University in the UK, dan itu saya usianya 1,5 tahun kalau nggak salah. Ya. Jadi di usia yang sangat muda itu sudah harus ikut beliau gitu dan menyesuaikan dengan suasana yang sangat baru. Tapi secara keseluruhan karena ditambah pernah kuliah juga, mungkin nanti kita bisa berdiskusi tentang itu juga. Saya kuliah dari S1 terus ngambil postgraduate diploma hingga S2 semua di Inggris gitu. Maka secara sebelum total, S1 sekolahnya sekolah internasional semua? Iya Pak Herman, karena itulah salah satu cara di mana agar saya dan adik saya ya itu tidak terlalu sulit dalam beradaptasi juga. Jadi paling tidak ada sebuah sistem yang konstan dalam beberapa tahun itu gitu. Jadi the international system dengan biasanya American systems ya, international school itu sangat membantu paling tidak dalam proses beradaptasi tersebut gitu. Tapi pada dasarnya memang saya dibesarkan di luar itu cukup lama, termasuk waktu kuliah itu bisa dikatakan sekitar 13-14 tahun. Gitu. Ada di luar negeri? Ada di luar negeri, gitu. Jadi itu sekilas tentang mungkin masa lalu saya, gitu. S1-nya di University Manchester ya? Yes, kita University of Manchester sama-sama ya? Sama-sama alumni Pak Herman. Jadi kita sayangnya tidak di waktu yang sama ya. Oh iya. Sayangnya tidak belum di waktu lahir, yang sama. saya sekolah
Mbak Roro belum lahir. Iya, Saya siap. di sana tahun 86 sampai 87 akhir ya. Dan waktu itu you missed ya. UMIS tetapi UMIS itu sebenarnya afiliasi daripada UM. Yes. Jadi ijazah saya juga tidak ditulis UMIS tapi tetap UM. Oh, tetap ya, Ya. UM ya. Karena sewaktu saya kuliah di sana itu sudah independen sebagai University of Manchester. Saya dulu S1 ngambil bidang Economics and Sociology, jadi di School of Social Sciences waktu itu, BA Honors. Lalu kemudian saya sempat ngambil ini Pak Herman, postgraduate diploma. Jadi setelah lulus, saya sempat Ya. summer school di Harvard gitu beberapa bulan. Dan ketika saya summer school di sana, ternyata ada sebuah kerjasama antara Harvard University dengan University of Manchester dalam program itu postgraduate diploma di bidang social change. Nah, maka akhirnya saya merasa, karena waktu lulus itu saya usia 20 tahun, Pak. Ya. Jadi masih tergolong muda, saya merasa kayaknya masih ada waktu kok untuk saya mengeksplor bidang social science ini lebih dalam lagi. Akhirnya saya memutuskan postgraduate diploma, kembali lagi ke Manchester 1 tahun. Sebelum break dulu gitu ya, balik ke Indonesia selama 1 tahun. Lalu kemudian untuk S2-nya ini saya dibiayai oleh negara, Pak Herman. Jadi dapat ini beasiswa. LPDP atau apa? Betul. So Ya. dapat beasiswa LPDP dan diterima di Imperial College London. Alhamdulillah ya, kalau waktu itu di zamannya saya itu nomor 8 di dunia. Jadi di saat itu saya jurusannya itu di Environmental Technology bahkan gitu, dengan fokus terhadap pollution management. Dan banyak sekali yang menanyakan kenapa gitu dari S1 lalu kemudian postgraduate diploma dan S2 itu kok bidangnya beda-beda terus gitu. Ekonomi iya, sosiologi iya, lingkungan iya gitu kan. Bahkan ada aspek teknologi di situ juga. Dan saya bisa menyimpulkan gitu ya dengan berjalannya waktu, karena my passion itu memang di bidang sustainability. Semuanya tercover ternyata gitu. Dan memang dari awal saya tuh selalu berpikir gini, Pak Herman, bagaimana sih baik itu dunia ataupun negara Indonesia terkhususnya gitu ya, kita bisa berkembang secara ekonomi, apalagi sekarang bagaimana kita bisa memaksimalkan posisi negara Indonesia dengan mempunyai bonus demografi, ya kan 70% dari penduduk Indonesia itu di kalangan produktif. Kita juga punya cita-cita Indonesia emas tahun 2045 gitu. Jadi momentum untuk bisa sukses dari segi pertumbuhan ekonomi itu ada. Tetapi di samping itu bagaimana selarasnya kita juga mampu mensejahterakan masyarakat. Jadi social aspect is also very important. Lalu kemudian tanpa kita melupakan mengenai aspek-aspek lingkungan, karena kalau kita tidak melindungi lingkungan hidup, bagaimana kita bisa merealisasikan target-target bersama itu gitu kan. So all three aspect, dan itu esensi daripada people, planet, and profit, itu betul-betul kita sinergikan. Nah, maka dengan mungkin background pendidikan saya seperti itu gitu ya, saya sekarang apalagi diberi amanah yang sangat full of challenges, tetapi juga posisi yang menurut saya sangat strategis gitu, agar kita bisa mendorong gitu bagaimana sejatinya kita bisa selalu combine ketiga aspek itu dalam membangun bangsa. Tunggu satu ya, Mbak Roro kan jadi anggota DPR. Apakah ini cita-cita sejak kecil atau sekolah, atau terjadi setelah proses itu terjadi setelah lulus? Kalau boleh dibilang ini bukan cita-cita saya semenjak misalnya kecil gitu ya. Pokoknya saya tahu when I was born, I knew saya mau jadi legislator gitu. Tapi dalam berjalannya waktu terbukalah jalan ini gitu Pak Herman. Karena setelah saya lulus S2 waktu itu, saya sempat menggeluti bidang, I would say the NGO space lah ya, the civil society organization space selama 4 tahun. Yang IEI itu ya? Yes, IEI namanya. Indonesian Energy and Environmental Institute. Dan itu cara saya waktu itu, karena saya merasa sudah dibiayai negara nih untuk kuliah di luar gitu kan. Jadi ilmu yang saya dapat kemarin harus bisa bermanfaat untuk Indonesia dengan cara apapun itu. So I came back to Indonesia dan saya
merasa oke, saya punya pengalaman ini, bagaimana saya bisa menyebarluaskan informasi ini gitu. Sebenarnya Makanya pernah punya cita-cita yang lain nggak sebelumnya? kalau buat saya pribadi ya Pak Herman, saya itu my happiness comes when I am helping others gitu. Jadi Ya, ya. melalui apapun, apapun caranya, yang penting saya merasa saya bermanfaat untuk orang yang banyak gitu. Jadi nggak ada cita-cita spesifik waktu Nggak ada cita-cita ngambil spesifik. sekolah, kan kadang-kadang kan orang begini, Iya, mau iya, iya. ngambil jurusan itu kan sebenarnya satu passion, kedua mungkin terkait sama cita-cita kan. Jadi kita Iya. punya plan masa depan, aku nanti ingin jadi ini, karena jadi ini jurusan sekolahnya yang baik ini. Iya, iya. So, betul itu, karena banyak banget teman saya waktu itu juga mau di bidang finance, karena mereka mau Ya. kerja di the top big companies, the corporate yang Hmm. memang membidangi finance gitu kan. Banyak gitu yang menekuni itu. Justru saya juga waktu itu pernah hampir ke situ karena ditawarin kerja juga di London, tapi saya merasa sudah waktunya saya kembali ke Indonesia, Pak Herman. Ya, ya. Gitu. Jadi setelah bergelut di dunia itu ya, the NGO space, kita kerjasama dengan pemerintah, IEI namanya. IE2I. Ya, Jadi kita IE2I. ya, jadi kita bekerja dengan pemerintah, bahkan jadi SDM, terus lingkungan hidup, dengan dalam merealisasikan program-programnya mereka juga, kan ada banyak ya Pak Herman, salah satunya misalnya program perhutanan sosial, kita sampai kebutuhan tengah, kita koordinasi dengan pemerintah daerah gitu. Jadi banyak sekali pengalaman yang saya dapat dalam 3-4 tahun tersebut gitu. Apa di antaranya yang sangat mungkin sangat signifikan? Banyak sih Pak Herman ya. Banyak, Jadi mungkin salah satu contoh melalui institusi ini kita sempat kerjasama lah dengan pemerintah daerah di Buton Tengah. Di satu sisi kita membantu mensukseskan dan juga membantu merealisasikan program perhutanan sosial dari pemerintah ya. Kita melakukan pendampingan dengan masyarakat di sana. Tetapi di samping itu kita melihat bahwa ada sebuah permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan waste management. Waste management sistemnya sangat tidak bagus gitu ya. Bahkan mereka tidak mempunyai tempat pembuangan akhir. Kita melihat secara langsung masyarakat cara mereka mengelola sampah ya, di mana setiap sore keluar dari rumahnya dan membakar sampah di depan rumah. Itu jadi sebuah kebiasaan gitu, yang sebetulnya kita tidak lihat di kota-kota seperti Jakarta misalnya. Jadi kan ada sesuatu hal di mana kita harus fill the gap. Otomatis kita melakukan dua hal. Yang pertama, kerjasama langsung dengan pemerintah daerah, dengan kedinasan lingkungan hidup dan pariwisata untuk menyusun sebuah kebijakan berupa perda ya, agar bisa menerapkan sebuah waste management system yang ideal. Jadi top down approach-nya kita lakukan, lalu kemudian bottom up approach-nya kita langsung koordinasi dengan masyarakat lokal. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan tentang permasalahannya at the grassroots level. Dan itu berhasil? Berhasil, alhamdulillah. Dan bahkan kita melakukan sebuah aktivitas bersih-bersih pantai waktu itu ya, untuk mempelajari komponen sampah di pantai itu, namanya Pantai Mutiara. Dan ternyata 70% itu sampah plastik. Jadi dari situ kita mendapatkan semua data, sosialisasinya jalan, data dapat, dan kita laporkan ke pemerintah daerah. Jadi dari pengalaman itu sebenarnya Pak Herman ya, yang mungkin bukan hanya itu, ada beberapa pengalaman yang akhirnya membuat saya terpanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih. Karena saya melihat bahwa politik ini adalah sebuah engine yang bisa kita dalami ya, untuk dapat melakukan sebuah perubahan yang lebih masif lagi. Mungkin yang kemarin itu yang saya kerjakan dirasakan oleh masyarakat di Buton Tengah gitu ya. Tapi kalau kita memberanikan diri untuk masuk di dunia politik, dan mungkin saya karena dibesarkan ya, this is a privilege, dan saya selalu ngomong seperti ini Pak Herman. We have to say gitu, bahwa memang it's a privilege bahwa saya dibesarkan di keluarga yang papa ya, sosok bapak yang memang sudah lama sekali di dunia politik gitu. Beliau di Partai Golkar pun ini sejak 80-an Pak. Jadi tahun 80-an. So I can say I grew up with this experience, dan saya melihat cara beliau itu bagaimana melakukan tupoksi DPR, dan ternyata oke, bisa loh menyusun sebuah kebijakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan saya melihat itu dan proses
juga diikut sertakan turun ke lapangan gitu ya, bagaimana kita menyuarakan aspirasi masyarakat tapi juga mendengarkan aspirasi itu gitu. Nah, itu pengalaman seperti itu yang membuat saya tergerak gitu. Dan kemarin ada momentum juga untuk ikut serta karena dari kuota perempuan ya 30% yang dibutuhkan. Lalu kemudian saya melihat ini adalah sebuah engine untuk saya melakukan lebih untuk bangsa. So I felt like it was Jatuhlah the pilihan time. kepada Ya, Partai Golkar ya. yes. Hmm. Jadi saya rasa ini waktunya untuk saya paling tidak mencoba. Menarik Dan sekali nih, alhamdulillah menarik sekali nih dikasih kepercayaan oleh rakyat. perjalanan Mbak Roro dari masa kecil 13 tahun ada di luar negeri, pindah-pindah sekolah, mengalami pendidikan di luar negeri, tapi akhirnya tetap kembali ke tanah air yang Indonesia. tercinta ya, Indonesia Yes. tercinta. Mbak Roro, sekarang boleh ceritakan lagi mungkin secara secara tidak panjang tapi lengkap bagaimana Mbak Roro sampai ada di parlemen di Senayan. Ya, mungkin menindaklanjuti tadi yang sudah kita sempat berdiskusi. Tapi pada intinya ada sebuah momentum waktu itu, Pak Herman. Dan saya memutuskan untuk mencoba. Dan akhirnya melalui progres ikut serta di dalam ajang pileg. Kita turun ke lapangan, kita mendengarkan. Dapil Jawa Timur ya? Jawa Timur, Gresik. Nah itu kenapa Dapil Jawa Timur? Gresik, Memang Lamongan. ada kaitan dengan apa? Latar belakang, Pak Herman. Latar belakang ya? Iya, latar belakang karena saya memang orang Jawa Timur. Keluarga saya dari Jawa Timur ya, ibu dari Surabaya. Lalu kemudian kalau papa dilahirkan di Kediri, dibesarkan di Madiun, sekolah di Surabaya. Jadi, you know, saya juga punya keluarga. Jadi itu adalah di sebuah Lamongan. pengabdian juga bagi Jawa Timur ya, bagi Untuk Jawa daerah Timur. asal ya. Daerah asal, dan saya merasa terpanggil gitu Pak Herman untuk bisa mewakili masyarakat Jawa Timur. Dan Nah, terus waktu masuk ke Indonesia kan di luar negeri itu berbeda sekali kulturnya. so different. Apa enggak terkaget-kaget ya waktu pulang terus apalagi? Kaget Pak Herman, kaget. Tapi saya sudah belajar bagaimana caranya untuk beradaptasi dengan baik gitu. Dan mungkin dengan berjalannya waktu, we become quite adept gitu ya. Kita terbiasa dengan hal-hal yang berbeda. Dan justru memang sulit gitu. Bahkan sekarang pun saya merasa hidup di 3 dunia Pak Herman. Karena gimana saya di daerah dengan masyarakat dan konstituen di Gresik dan Lamongan itu beda gitu. Dengan cara saya berbicara, logat-logat Jawanya keluar gitu kan, dan lain sebagainya. Di pusat itu juga berbeda di Jakarta, handling dengan para mitra kerja itu dunia kedua saya. Dan yang ketiga adalah dunia internasional gitu, where I am a completely different person gitu. Jadi saya melihat bahwa ini semua kan esensi dari Bhinneka Tunggal Ika ya gitu. Berbeda-beda tapi kita tetap satu jua, dan saya belajar gitu untuk bisa mengapresiasi perbedaan dan ikut serta di dalam yaitu proses beradaptasi. So, nah, terpilih ini apa ininya? Rahasia suksesnya apa? Rahasia suksesnya adalah kan ini calon banyak. Tapi Mbak Roro juga banyak di luar ya. Tapi ikut kan langsung pemilihan pertama kali diikuti dan terpilih. Alhamdulillah. Kebesaran Tuhan ya Pak Herman. Dan saya merasa bahwa proses saya berkampanye dan dekat dengan masyarakat itu juga tidak sia-sia. Karena saya betul-betul tinggal di sana juga dan keliling waktu itu ya. Mungkin ini mungkin yang karena banyak dilihat, menolong tadi ya. Karena apa? Jadi kan gini, Mbak Roro tadi kan katanya prinsipnya adalah Mbak Roro akan bahagia kalau bisa helping others. Dan mungkin itu yang berbuah. Maybe, I would like to think so. Dan mungkin masyarakat juga bisa tahu itu gitu, bisa merasakan sekarang, itu. Insya Allah. Masuk Komisi 7. Komisi tentang energi dan lingkungan juga ya. Jadi energi, industri, riset dan inovasi. Riset dan inovasi. Oke. Kita fokus saja ke arah energi. Apa pertimbangan memilih Komisi 7 atau memang ditempatkan oleh fraksinya? Jadi fraksi memang mempunyai kewenangan ya untuk menempatkan kader-kadernya. Makanya saya bersyukur sekali Partai Golkar itu melihat setiap kadernya secara holistik gitu. Keunggulannya di bidang apa gitu kan, dan melihat latar belakang kita
pendidikannya seperti apa gitu. Jadi saya appreciate sekali oleh fraksi karena saya ditempatkan di sebuah disiplin atau komisi yang memang di mana itu memang bagian dari bidang saya gitu. Jadi baik itu energi ya, bahkan industri juga. Karena kalau kita berbicara mengenai sustainability itu kan holistik ya Pak ya. Sebetulnya juga lingkungan hidup. Lingkungan hidup kan dulu awal-awal kan mitranya Komisi 7 Pak Herman. Jadi waktu itu kenapa fraksi ngasih Komisi 7 itu bagian dari itu karena LH juga masuk di dalamnya gitu. Tapi ya kita tahu proses politik. Saya tanya ini sekarang, Mbak ya. Roro kan masuk di Komisi 7 dan ekosistem kita ini kan khas lah Indonesia ya. Tentunya di komisi ini ada mungkin yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan dan hati nurani Mbak Roro. Atau bagaimana? Bagaimana kira-kira Mbak Roro yang sekolah di luar negeri terus masuk Komisi 7 dan di Komisi 7 dengan ciri khas ekosistem Indonesia ya. Terus di situ kan memang bercampurlah berbagai kepentingan, sedangkan ciri daripada generasi muda milenial itu kan idealis, punya idealisme. Ya, setiap anak muda, bahkan setiap orang saya merasa punya that sense of idealism gitu kan Pak Herman ya. Namun dengan saya sekarang terjun langsung di dunia politik dan langsung diberi kepercayaan di DPR ya mewakili rakyat, kita bisa lebih holistik dalam menyikapi berbagai macam hal. Bisa belajar untuk mempunyai wisdom gitu. Dalam mempertimbangkan berbagai macam aspek untuk demi memperjuangkan idealisme kita, apapun itu. Dan saya melihat bahwa kita harus menghargai bahwa di institusi DPR RI ini mengikut sertakan bukan hanya satu fraksi, tapi 9 fraksi, misalnya di dalam Komisi 7 gitu ya. Dan ternyata bukan hanya pandangan satu fraksi saja yang bisa merumuskan sebuah kesimpulan. Kita harus bagaimana, justru ini bagian dari proses tersebut untuk bisa bernegosiasi dengan lintas fraksi, memberi pengaruh dalam mendorong sebuah kebijakan yang menurut kita penting dan sesuai dengan idealisme kita. Makanya dulu mungkin saya cerita juga di sini Pak Herman bahwa di awal-awal kita dilantik di DPR, kita menggelar rapat internal pertama Komisi 7 dan kita membahas selain dari agenda di dalam masa persidangan tersebut, kita juga membahas mengenai undang-undang apa saja yang akan menjadi prioritas Komisi 7 dan setiap komisi mempunyai hak untuk memilih prioritas tersebut. Dan Komisi 7 awalnya itu sangat amat fokus terhadap 2 undang-undang, RUU Minerba dan RUU Migas. Itu saja Pak Herman. Nah sedangkan saya, mungkin tadi Pak Herman bilang mempunyai idealisme dan I'm there to create change gitu kan. Itu kan semangat anak muda gitu. Saya melihat suasana seperti itu, lalu kemudian saya berkesimpulan bahwa I also have a right untuk mengatakan apa yang menurut saya penting. Dan itu terbuka ya? Kalau rapat itu rapat internal dulu antara anggota kan, sekalian kita perkenalan anggota dan lain sebagainya. Dan dalam kesempatan itu saya menyatakan bahwa sudah waktunya kita memikirkan bagaimana untuk bisa berupaya dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Baik itu di ranah energi, terkhusus di ranah energi ini. Karena kita we have ratified the Paris Agreement. Ya, ini sebuah perjanjian di mana kita komit untuk mengurangi emisi karbon. Pak Herman pasti tahu gitu kan, sebesar 29% dan 41% dengan bantuan internasional. I say this a lot karena ini sebagai bagian dari sosialisasi ke publik juga Pak Herman. Dan undang-undangnya sudah disahkan pada tahun 2016 melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Jadi nomor 16 ya. Betul. Jadi itu sudah terrealisasikan. Nah, sekarang kita di Komisi 7 harus berupaya dong bagaimana kita bisa merealisasikan undang-undang tersebut melalui undang-undang baik itu turunan ya atau lebih fokus di sektor energi karena kita tahu
ketika berbicara mengenai emisi karbon itu 30% sendiri kurang lebih datang dari sektor energi. Ya. So we have to do something. 30% karena avolunya masih Including- besar, tapi kalau avolunya nanti 0%-nya itu naik tuh. Nah, jadi ini kan sebuah PR. Kita ya. berkesimpulan ini sebuah PR. Akhirnya kita suarakan Hmm. bahwa sudah waktunya kita mendorong atau melakukan terobosan. Kita dorong RUU EBT untuk menjadi salah satu yang kita masukkan di dalam prolegnas. Dan dia masuk di tahun 2021, masuk juga di tahun 2022. Nah, kita berharap, alhamdulillah akhirnya ada political will Pak Herman. Mungkin tadi mulai dari Golkar ngomong, terus tiba-tiba Nasdem juga mempunyai pendapat yang sama. Masuklah undang-undang Terus EBT, PDI, RUU EBT. terus PKB, all of these other parties akhirnya sepakat, oke, sudah waktunya kita melakukan perubahan. Dan itu salah satu terobosan yang mungkin sekarang masih ongoing, tapi sense of idealisme itu, jiwa idealisme itulah yang mendorong agar kita semangat untuk bisa merealisasikan undang-undang seperti RUU EBT ini. Sekarang mungkin saya ini tentang apa yang ingin nanti disumbangkan ataupun dihasilkan dengan keberadaan Mbak Roro di Komisi 7 ini. Jadi sumbangan apa kira-kira yang bisa terjadi atau dihasilkan? Saya sih berharap dengan keberadaan baik itu saya atau mungkin anggota muda lainnya atau pokoknya seluruh sekarang yang diberi kepercayaan ya untuk berada di DPR, saya berharap bahwa kita dalam mendorong sebuah kebijakan atau melakukan fungsi baik itu pengawasan, anggaran gitu ya, itu kita melihat sebuah situasi secara holistik gitu dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Karena itu harus menjadi prioritas utama kita gitu. Dan relevansinya terhadap tadi ya RUU EBT dan lain sebagainya, kalau buat saya pribadi, kembali lagi Pak Herman, karena bahkan sebelum saya di dunia politik ini, sebelum di DPR, niat saya tuh udah pokoknya pikirannya gimana menciptakan masa depan berkelanjutan. Berdasarkan tadi ilmu yang mungkin saya dapat semenjak kuliah gitu. Dan melalui NGO saya suarakan hal yang sama ya, berorganisasi melakukan hal yang sama, lalu kemudian sekarang di dunia politik fokusnya juga sama gitu. Ya, sekarang mungkin sustainability. Jadi ini Mbak Roro ini sebenarnya adalah tokoh muda dalam sustainability, dan sustainability ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk tidak hanya melestarikan lingkungan, tapi untuk terhindar dari bencana perubahan iklim salah satunya ya. Apa yang kira-kira realistik untuk dilaksanakan ya oleh kaum muda ke arah sustainability ini? Apa pesannya untuk kaum muda? I think it all begins with mindset, Pak Herman, bahwa kita menyadari ini ada sebuah permasalahan yang patut untuk kita cari solusinya bersama. Jadi semangat agar yaitu tadi bahwa this very global problem is also a very personal problem sebetulnya. Karena berkaitan dengan masa depan kita, ya kan, anak muda pasti mempunyai mimpi untuk menjadi apapun itu, mau jadi politisi, mau jadi lecturer, mau jadi pebisnis, apapun. Saya rasa kita harus menyadari gitu, kalau kita tidak memproteksi bumi kita tidak akan bisa merealisasikan mimpi-mimpi itu dalam 30 years down the line, 40 years down the line misalnya. Jadi ada kaitannya juga dengan apakah generasi kita muda semua. sekarang sudah banyak mengetahui itu? I think it's increasingly happening gitu ya, bahwa kesadaran itu semakin berkembang dengan berjalannya waktu, dan mudah-mudahan momentum itu juga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang didorong oleh baik itu pemerintah atau legislator ya, di DPR legislatif, dan kita bisa mengutamakan yaitu kepentingan bersama tersebut. Dan mungkin relevansinya kembali lagi Pak Herman ya, I know we have 5 minutes, but I think we should share gitu tentang isu ini, kembali lagi kayak sektor energi gitu. Bahwa ketika berbicara mengenai emisi karbon, tadi sudah disampaikan kurang lebih 30% ya, itu berkontribusi terhadap emisi. Di samping itu kita tahu melalui kebijakan energi nasional kita gitu kan, kita punya target 23% EBT pada tahun 2025. And it's always an issue with regards to pricing.
right? Terus lack of maybe innovation, dan mungkin undang-undang yang belum disinergikan, dalam arti kata terlalu scattered di berbagai macam undang-undang. Nah, ini permasalahan inilah justru yang harus menjadi fokus kita di Komisi 7, and it is the case, untuk kita segera merumuskan gitu, masalah pricing gimana nih? What is the main solution gitu. Lalu kemudian inovasi, bagaimana kita bisa mendorong agar kita bisa independen dalam berinovasi. Salah satu mitra kerja kita juga Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan kita selalu menyatakan bahwa BRIN ini harus berinovasi di bidang energi terbarukan paling tidak, karena potensi kita sangat banyak, dan baru kalau nggak salah Pak Herman ya, I think you know more, 2,5% dari total potensi yang kita miliki baru terrealisasikan ketika berbicara mengenai EBT ya. So peluangnya itu banyak Pak Herman, dan saya berharap ke depannya, dan dari sini I want to ask you as well sebetulnya, what is your bagaimana pendapat Pak Herman, karena saya tahu Pak Herman dulu kan sempat di PLN gitu kan, and you know the reality of the situation. Sedangkan kita tahu PLN sekarang mempunyai komitmen net zero emissions by 2060, dan harapan kami di DPR adalah bagaimana nanti pembangkit listriknya kita bisa mulai mengeksplor paling tidak energi terbarukan, potensi yang paling tidak kita miliki kita gali. Namun kemarin pas kita ngobrol ya di dalam rapat juga, kendala terbesar tetap harga Pak Herman. Jadi betul. Harga ini kalau menurut Pak Herman, nah ini kita ya menurut saya diskusi aja gitu ya. What is the main solution supaya dari segi harga itu bisa lebih kompetitif di dalam energi market kita? Ya, memang permasalahan kita di harga listrik, dan itu juga lah yang menyebabkan munculnya aturan seperti di PLTS rooftop 1:1. Karena kalau sebenarnya harga kita sudah barangkali 15 sen dolar per kWh, tanpa ke 1:1 itu juga cukup gitu. Dan harga ini sebetulnya termasuk yang Mbak Roro sampaikan tadi, memberikan pengertian kepada generasi muda terutama. Saat ini itu kan persepsi publik itu harga listrik itu mesti murah, harus murah gitu. Sedangkan untuk keperluan kita untuk sustainability, untuk kita net zero emission, harga itu adalah yang memungkinkan kita untuk membuat net zero emission. Jadi dibalik. Jadi harusnya kan kalau sekarang kan kita net zero emission nih, tapi harga harus segini, ya nggak jalan dia kan. Tapi kalau kita ubah, kita mau net zero emission, dan untuk mencapainya ya kita perlulah menerima harga yang lebih baik untuk pengembangannya gitu loh. Nah, sayangnya juga memang nih Mbak Roro di DPR, saya juga kemarin itu diskusi-diskusi. Salah satu yang tidak ada di Dewan Energi itu adalah penetapan harga itu nggak masuk ke kebijakan yang dirumuskan Dewan Energi. Bahkan merekomendasikannya pun nggak masuk. Jadi menurut saya harga energi itu pas juga kalau menjadi bagian dari tugas Dewan Energi yang saat ini bukan tugas Dewan Energi. Den ya? Ya, di Den. Karena saat ini itu hanya di kementerian bersama tentu dengan kementerian lain dan dengan Menko mungkin. Pemerintah, Kementerian Keuangan dan pemerintah. Nah, tapi kalau dia diletakkan di Den ini kan ada pemangku kepentingan dari berbagai unsur. Sehingga ketika ditetapkan lebih tinggi, tentu pemerintah tadi terlindung. Oke, yang menetapkan Den, dan di situ ada akademisi, ada konsumen, ada industri gitu. Sebenarnya pas sekali. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan memang di harga ini memang sebaiknya dibalik ya. Yang bayang saya itu, saya juga melihatnya untuk net zero emission kita butuh sekian banyak energi terbarukan, dan untuk energi terbarukan bisa dibangun, dia harus dibeli pada harga sekian, dan karena dibeli pada harga sekian, listriknya harus dijual harga sekian. Nah, inilah yang harus bisa diterima, disampaikan ke publik demi sustainability gitu. Jadi tidak lagi dibalik. Kita ingin pengertian affordable ini, saya juga mengusulkan sebenarnya pengertian affordable ini nanti dirumuskan dalam peraturan. Kita kan sudah punya ketahanan energi, tapi apa itu affordable? Tapi kan masing-masing aja. Bisa orang bilang affordable itu kalau harga seperti sekarang. Tapi dengan harga seperti sekarang, orang bayar listrik misalnya katakanlah rumah tangga kecil 200.000, 150.000, UMR Jakarta 4 juta misalnya, kayaknya masih bisa lebih banyak dari itu dia bayar gitu.
Cuma karena affordability ini belum ada definisi, itu juga menjadi permasalahan. Benar. Baiklah, nanti ini jadi panjang, tapi sebelum mengakhiri, Yes. kita kan ngomong-ngomong juga nih tentang apa namanya ini, bagaimana Mbak Roro menjalani kehidupan. Jadi mungkin bisa ceritakan sedikit hobinya, kesehariannya seperti apa ya. Ya, saya mungkin dari kecil sih Pak Herman ya, itu diajarkan untuk dalam menjalani kehidupan tuh harus balance. So I really try to balance my life. Memang pekerjaan sebagai politisi dan sebagai sekarang anggota DPR tuh sangat demanding dari pokoknya Jadwal berbagai padat, macam jadwal padat. jadwal yang sangat padat, dan kita sangat dibutuhkan baik itu di lapangan ya langsung dengan konstituen ataupun ketika rapat gitu. Tapi di samping itu it's important untuk menyediakan waktu untuk orang-orang yang penting ya kan dibuat kita, baik itu teman-teman, keluarga. So I always set aside time for my family. Hobi apa hobi Mbak Roro? Di samping itu ini baru aja mau ngomongin, di samping itu juga hobi gitu. Jadi saya itu dari kecil suka olahraga Pak Herman. Dulu itu waktu kuliah sekolah di beberapa negara, saya sempat exchange ikut berkompetisi ke negara-negara lain gitu ya, antar sekolah. Waktu itu olahraganya sempat basket, volley, terus sempat pernah soccer juga, football. And kalau waktu SMA saya masuk di varsity team. Saya dulu sekolahnya di Jakarta Intercultural School dan masuk di varsity volleyball. So sempat aktif lah di beberapa sports, tapi kalau sekarang karena cenderung nyari olahraga yang ini ya bisa mandiri karena COVID kan Pak Herman ya. Jadi sekarang saya nekunin sepeda, terus berkuda, and swimming. Jadi saya lagi suka renang, ya. And it's fun karena dari situ apa ya, endorphins kan ya Pak Herman. Mungkin jadi sedikit kita ini untuk lebih bahagia. Untuk para milenial mungkin bisa dibagi kiat-kiat untuk mencapai cita-cita dan keberhasilan. Apa kiat-kiat hidupnya? Kiat-kiat menurut saya yang terpenting adalah kita percaya dengan diri kita sendiri dan kita menghargai sebuah proses, karena keberhasilan itu tidak lepas dari kita berproses untuk bisa mencapainya. Maka dalam berproses itu kita harus baik dengan diri kita gitu, bahwa we have to say good things to ourselves, dan di samping itu just enjoy it gitu, dan tentunya kita harus menjadi sosok yang berguna untuk banyak orang, dan caranya macam-macam gitu ya. There's so many ways that you can contribute to the country. Maka carilah apa sih niat kalian gitu, karena setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Nggak ada yang salah Pak Herman, nggak ada yang benar juga gitu. Yang penting kedepannya kita bisa selalu bekerja sama untuk melakukan yang terbaik untuk Indonesia, because we need you guys gitu untuk melakukan sesuatu. Mantap sekali. Waktu kita memang tidak banyak, I know, tapi I gotta go. sebelum mengakhiri mungkin Mbak Diah ada 2 hal yang ingin saya minta disampaikan. Satu, apa pesan Mbak Diah, Mbak Roro ya? Salah lagi saya. Gak apa-apa. Mbak Roro panjang, kepada generasi muda, khususnya terkait dalam hal terwujudnya sustainability dan energi menuju net zero emission. Apa pesan kepada generasi muda? Yang kedua adalah nanti langsung aja, apa pesan Mbak Roro kepada majalah listrik Indonesia? Baik, jadi yang untuk pertanyaan pertama, untuk generasi muda dalam menyikapi sustainability, it all starts from you gitu. Kita harus menyadari bahwa permasalahan ini bukan permasalahan global, tapi sebuah permasalahan yang sangat personal, karena berkaitannya juga terhadap masa depan kita gitu ya, dalam berkontribusi untuk bangsa. Jadi lakukanlah aksi-aksi kecil yang bisa membantu melestarikan bumi kita. How to conserve energy, ya kan, mematikan listrik kalau tidak membutuhkan, atau bagaimana kita juga bisa berikut serta berinovasi di bidang energi terbarukan, karena ini sesuai dengan topik kita hari ini gitu. Karena peran kalian di bidang riset, di bidang inovasi itu sangat amat dibutuhkan oleh bangsa gitu. Dan selain dari itu ya, change starts from yourself, dan lakukanlah perubahan-perubahan kecil itu dengan komunitas kalian. Saling sharing informasi itu penting sekali, dan insya Allah hari ini upaya kita bersama untuk sharing informasi itu terhadap anak-anak muda. So do your part
for the betterment of all of us. Dan yang terakhir tentunya untuk Majalah Listrik. Jadi saya Diah Roro Esti Widya Putri, anggota Komisi 7 DPR RI, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ya untuk Majalah Listrik Indonesia yang ke-13. Semoga Majalah Listrik Indonesia ini bisa semakin terdepan lah ya dalam menyebarkan informasi berkaitan mengenai dunia energi. Terkhusus saya ingin agar kita betul-betul menjunjung tinggi semangat untuk bisa merealisasikan transisi energi. Kita tahu saat ini kita sedang Indonesia sebagai host country dari G20 dan salah satu pilar pembahasannya adalah mengenai transisi energi. Semoga ini bisa menjadi momentum untuk kita bisa merealisasikan hal tersebut gitu ya. Dan mudah-mudahan Majalah Listrik Indonesia bisa ikut serta dalam menyebarluaskan pembahasan-pembahasan yang selama ini berkembang gitu di ajang G20 agar lintas sektoral dalam merealisasikan hal tersebut bisa tercapai dengan baik. So all the best dan sukses selalu. Baik, terima kasih sekali Mbak Roro. Thank you. Kita sampai pada akhir waktu. Para netizen dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kami dengan Mbak Diah Roro Esti, anggota Komisi 7 DPR RI, yang juga merupakan ahli dan pemerhati sustainability. Dan mudah-mudahan pesan yang disampaikan beliau, tokoh muda ini, dapat Anda implementasikan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Mbak Roro, dan para netizen jangan lupa ya untuk like dan share. Dan subscribe. Dan subscribe, betul sekali, dan subscribe.